Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Langit desa Ngadirejo malam itu tampak labu, diselimuti awan pekat yang menutupi cahaya bulan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang. Di pos ronda yang berdiri sejak zaman penjajahan, para warga berkumpul memberikan penghormatan kecil untuk seorang tokoh yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan mereka selama puluhan tahun. Pak Wiryo, mengenakan seragam hansip kebanggaannya yang mulai memudar warnanya, berdiri di depan warga dengan tubuh sedikit membungkuk, namun masih menunjukkan wibawa. Usianya sudah lebih dari 60, tapi langkah dan pandangannya tetap tegap seperti 20 tahun lalu. "Kulo nyuwun pamit, sederek kabeh," ucapnya lirih, namun jelas. "Malam ini, saya jalani ronda terakhir saya sebagai hansip. Sudah saatnya saya istirahat, menyerahkan tugas ini ke generasi muda." Warga yang hadir mengangguk penuh hormat. Beberapa ibu-ibu membisikkan doa, dan anak-anak kecil memandang Pak Wiryo dengan kekaguman. Ia bukan hanya hansip, tapi juga penjaga kampung dari segala hal, baik nyata maupun yang tak kasat mata. Namun, jika diperhatikan lebih saksama, di balik senyum ramah Pak Wiryo ada sorot mata yang lain. Mata yang lelah, mata yang seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bawa ke liang kubur. Di antara kerumunan, 3 pemuda maju mendekat. Mereka adalah Budi, Anto, dan Prapto, pemuda-pemuda tangguh kampung yang baru mulai aktif membantu ronda malam. "Kami siap menemani Pak Wiryo malam ini," kata Budi, yang paling tua di antara mereka, dengan semangat. "Anggap saja kami belajar dari yang terbaik." Pak Wiryo hanya tersenyum kecil, tapi senyum itu lebih mirip helaan napas panjang. "Belajar dari saya? Hati-hati, Dik, ilmu saya ini ada harganya," ujarnya setengah bercanda, setengah serius. Tawa kecil terdengar, namun cepat sirna saat angin kencang tiba-tiba bertiup dari arah utara, membuat lentera gantung di pos ronda bergoyang hebat. Para warga mulai bubar perlahan, menyisakan keempat orang itu untuk memulai tugas malam mereka. Jam menunjukkan pukul 22, waktu yang biasa bagi para peronda untuk berkeliling kampung. Mereka berjalan perlahan, menyusuri jalan setapak yang diapit rumah-rumah kayu tua. Suara langkah kaki mereka berpadu dengan gesekan dedaunan dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Prapto, yang paling muda dan paling cerewet, mencoba mencairkan suasana. "Pak, bener ya katanya kalau malam-malam begini, kadang kita bisa ketemu yang bukan manusia." Pak Wiryo berhenti sejenak, menoleh ke Prapto dengan sorot mata tajam. "Kalau kamu cuma ingin tahu, jangan pernah minta ketemu. Kalau sudah lihat, kamu gak bisa pura-pura gak tahu lagi." Suasana mendadak senyap. Prapto menelan ludah. Anto menyikutnya pelan, meminta dia diam. Sementara Budi, yang sejak awal malam memperhatikan Pak Wiryo dengan seksama, mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka melanjutkan langkah menuju arah timur desa, dekat kebun bambu yang sudah lama tidak disentuh warga. Sepanjang jalan, Pak Wiryo tak banyak bicara. Tatapannya kosong. Sesekali ia seperti berbicara dalam hati. "Pak Wiryo," kata Budi perlahan, "boleh saya tanya sesuatu?" Pak Wiryo mengangguk tanpa menoleh. "Kenapa Bapak memutuskan berhenti sekarang? Setelah sekian lama?" Pak Wiryo terdiam beberapa saat sebelum menjawab. "Karena saya sudah cukup lama hidup dalam rasa bersalah. Nak, rasa itu tidak pernah hilang, tapi malam ini, saya ingin mengakhirinya." Budi hendak bertanya lebih jauh, tapi langkah mereka terhenti saat suara kentongan berbunyi 3 kali dari arah barat kampung, arah yang jelas tidak sedang mereka jaga. Tak ada jadwal ronda dari arah sana malam ini. Ketiganya menoleh kaget. Pak Wiryo langsung berdiri tegak. Wajahnya berubah pucat. "Itu bukan warga," gumamnya. "Itu pertanda." "Pertanda apa, Pak?" tanya Anto. Pak Wiryo menatap mereka dengan mata yang kini penuh beban. "Pertanda kalau malam ini, yang dulu-dulu akan kembali." Suara kentongan dari arah barat masih menggema. Meski perlahan mulai mereda,
Seolah suara itu memang hanya ingin didengar oleh telinga mereka berempat. Pak Wiryo berdiri kaku. Matanya menatap kosong ke arah sumber suara yang tersembunyi dalam gelapnya malam. Budi melirik jam tangannya. Sudah pukul 22.47. Arah barat desa adalah lokasi dari pos ronda tua yang kini sudah lama tidak digunakan. Sejak 2 tahun lalu, tak ada warga yang berani berjaga di sana. Lokasinya yang dekat kebun bambu dan sumur tua membuat tempat itu dianggap tidak bersih. "Kita ke sana," ujar Pak Wiryo tiba-tiba. Budi spontan menoleh. "Pak, serius? Itu dari pos barat, kan? Bukannya?" "Justru karena itu," potong Pak Wiryo. "Kalau bukan warga yang mukul kentongan, berarti ada yang manggil." Prapto dan Anto saling bertatapan, ragu. Tapi langkah Pak Wiryo sudah lebih dulu menjauh, menyusuri jalan setapak berkerikil yang gelap dan lembab. Lentera minyak yang dibawa Budi menjadi satu-satunya sumber cahaya. Udara malam semakin menusuk. Daun-daun bambu di sisi jalan saling bergesekan seperti bisikan samar. Prapto mulai mengeluh. "Serius, ini makin aneh. Kayak ada yang ngikutin kita dari tadi," bisiknya. Anto, yang dari tadi diam, hanya mengangguk, tapi ia tampak makin gelisah. Setibanya di pos ronda tua, tempat itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Dinding bambu yang mulai lapuk, atap genteng tua yang dipenuhi sarang laba-laba, dan kentongan yang tergantung miring seolah hampir jatuh. Angin yang lewat membuat tali kentongan berayun perlahan, menggesekkan kayu dengan suara lirih yang menyayat telinga. Namun bukan itu yang membuat mereka terpaku. Di salah satu sisi tembok bambu, terlihat jejak telapak tangan berdarah. 5 jari menempel sempurna, seolah baru saja ditekan keras oleh tangan yang basah darah. Budi mundur selangkah. Prapto langsung memegangi lengan Anto. "Pak, ini darah asli, ya?" tanya Anto dengan suara tercekat. Pak Wiryo menatap lekat pada cap tangan itu. Wajahnya semakin tegang. Tapi bukannya mundur, ia malah mendekat dan menyentuh dinding tepat di bawah cap tangan itu. Tangannya gemetar halus. "Ini bukan yang pertama," katanya lirih. "Tanda ini muncul juga dulu, sebelum semua mulai hilang satu persatu." "Siapa yang hilang?" tanya Budi cepat, matanya menajam. "Pak Wiryo, tolong jelaskan. Kami ikut ronda karena kami mau bantu. Tapi kalau Bapak tahu ada bahaya dan gak cerita, kami bisa jadi korban." Pak Wiryo menarik napas dalam. Ia membuka mulut, namun tiba-tiba lentera Budi padam. FFFFT. Gelap. Seketika semua hilang dari pandangan. Hanya suara nafas mereka yang terdengar. Suara angin berhenti. Bahkan suara serangga malam mendadak lenyap. Lalu, "Budi." Seseorang memanggil namanya. Suara itu halus, seperti bisikan dari balik daun telinga. Tapi bukan suara dari salah satu temannya. Budi, kamu bisa lihat aku, kan?" Budi menahan napas. Suara itu datang dari belakang lehernya. Dekat sekali. Ia berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat matanya menyesuaikan diri dalam gelap, ia melihat bayangan hitam berdiri di seberang jalan, tak jauh dari pos. Sosoknya tinggi, kurus, dan tanpa wajah. Tubuhnya diliputi kabut tipis, seolah tidak benar-benar berdiri di dunia ini. Budi terdiam. Tubuhnya mematung. "Pak Wiryo, ada yang berdiri di situ," bisiknya tanpa berani menunjuk. Pak Wiryo menoleh ke arah yang dimaksud, lalu menyipitkan mata. Ia mengangkat tongkat kayu panjangnya dan menancapkannya ke tanah. "Kalau kamu bisa dengar suara kami bukan lawanmu. Tapi jangan ganggu anak-anak ini. Hadapilah aku," kata Pak Wiryo tegas. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap ke arah mereka, atau lebih tepatnya, menatap Budi. Anto buru-buru menyalakan kembali lentera dengan korek api. Api menyala kembali, dan dalam sekejap, bayangan itu hilang. Namun di tempat sosok itu berdiri, kini terdapat batu nisan kecil, tua, berlumut, dengan tulisan yang hampir tak terbaca. Budi melangkah pelan mendekat, meski lututnya gemetar.
Ia membaca pelan tulisan samar itu. Sumardi bin Karto, wafat 1994. Maafkan kami. Prapto yang berdiri di belakangnya membaca juga, lalu bergumam. Sumardi, nama itu kayaknya pernah aku dengar dari kakekku. Pak Wiryo menarik napas berat. Itu korban pertama. Korban apa, Pak? Anto bertanya. Sekarang benar-benar takut. Pak Wiryo menatap ke arah sumur tua di samping pos ronda. Bibirnya bergetar. Korban dari keputusan yang kami anggap benar waktu itu. Tapi ternyata salah besar. Malam makin pekat. Angin kembali bertiup. Kali ini lebih kencang. Suara gesekan bambu terdengar seperti ratapan. Lentera kembali bergoyang, membuat bayangan-bayangan mereka seolah menari di dinding pos ronda. Budi mulai merasa mual. Kepalanya berat, dan telinganya masih mendengar suara bisikan samar yang terus memanggil namanya. Budi, Budi. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Tapi malah semakin jelas. Kamu yang bisa lihat aku, jangan diam saja. Tolong kami, tolong. Tiba-tiba Budi ambruk ke tanah. Budi. Prapto langsung mendekat dan memapah tubuhnya. Anto menyorotkan lentera ke wajahnya, pucat, dan matanya memejam rapat. Tapi tubuhnya berkeringat deras. Pak Wiryo mengangkat tongkatnya ke arah kepala Budi, lalu mulai melafalkan doa-doa pelan. Doa dalam bahasa Jawa kuno yang nyaris tak bisa dimengerti. Prapto dan Anto hanya bisa menyaksikan dalam diam dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, Budi terbangun dengan napas terengah. Aku lihat dia, Pak. Ujarnya lemah, wajahnya bolong, matanya hitam semua, dan dia bilang, belum waktunya aku pergi. Pak Wiryo mengangguk pelan. Berarti kamu sudah dicium oleh mereka. Tapi belum dibawa. Itu tandanya mereka sedang memilih. Memilih. Anto menelan ludah. Siapa yang paling layak dibawa duluan? Suasana jadi lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Wiryo berdiri. Kita harus kembali ke pos utama. Tempat ini tidak aman. Semakin lama kita di sini, semakin kuat mereka mencium kita. Mereka pun segera meninggalkan pos ronda tua. Tak ada satupun yang berani menoleh ke belakang. Tapi Budi, saat berjalan paling belakang, merasa ada yang memegang pundaknya. Ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun di jalan berbatu itu, jelas terlihat bekas jejak kaki basah, melangkah mengikuti mereka. Langkah mereka cepat namun penuh waspada. Budi masih terasa lemas setelah kejadian di pos ronda barat. Ia dipapah Anto. Sementara Prapto berjalan paling depan membawa lentera. Pak Wiryo di belakang mereka. Sesekali menoleh ke arah bayangan-bayangan yang menari di antara pepohonan. Entah karena lentera yang goyah atau memang ada yang mengikuti. Tapi aura malam ini benar-benar berbeda. Mereka mengambil jalur potong agar lebih cepat sampai ke pos utama. Jalan kecil itu melewati kebun bambu tua, tempat yang bahkan di siang hari pun jarang dilewati warga. Sudah hampir 5 tahun lokasi itu tak disentuh. Sejak kejadian kerasukan massal saat ronda malam dulu, 3 orang peronda menjerit tak henti-henti hingga subuh, dan 1 di antaranya hilang ingatan seumur hidup. Pak, ini kebun bambu ya? Tanya Prapto pelan. Pak Wiryo mengangguk. Wajahnya berubah serius. Lewat sini aja, biar cepat. Tapi jangan bicara. Jangan nyanyi. Jangan nengok ke kanan atau ke kiri. Pesannya. Prapto menelan ludah. Suasana kebun bambu itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ini sunyi yang berat, seperti sesuatu sedang menahan napas. Udara di sana lebih dingin dan lembab, dan setiap langkah kaki di tanah basah terasa seperti menginjak dada sendiri. Angin sepoi bertiup, membawa aroma anyir yang samar. Tiba-tiba, dari selabatang bambu di sebelah kiri, Prapto menghentikan langkahnya. Pak, kalian lihat itu enggak? Anto dan Budi mendongak, mencoba mengikuti arah pandangnya. Tak ada yang mereka lihat, hanya batang-batang bambu yang berdiri rapat, tinggi menjulang ke langit malam. Di situ, barusan banget aku lihat seseorang lewat. Bisik Prapto, suaranya nyaris tak terdengar. Jangan lihat ke situ, Prapto, kata Pak Wiryo tegas.
Jangan diikuti. Tapi belum sempat mereka bergerak lagi, lentera tiba-tiba bergetar hebat. Api di dalamnya berkedip-kedip liar, lalu padam lagi. Gelap untuk ketiga kalinya malam itu. Dan kali ini, mereka mendengar suara. He, he, he. Suara tawa perempuan tua, serak, nyaring, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh lumpur. Tawa itu terdengar dari dalam kebun bambu, kadang dekat, kadang jauh. Mereka tak bisa menentukan arahnya. Prapto spontan menoleh, dan saat itulah ia melihatnya. Sosok perempuan tua dengan kain kafan lusuh, berdiri membungkuk di antara dua batang bambu, memandangnya dengan mata putih melotot dan senyum lebar. Tangannya kurus, dan rambutnya panjang menjuntai, basah menempel di wajahnya. Dia ngeliatin aku, Prapto berbisik lemah. Kemudian sosok itu melesat dengan kecepatan luar biasa ke dalam kebun bambu. Prapto, seperti tersihir, bergegas mengejar. Prapto, jangan! Teriak Budi, tapi sudah terlambat. Prapto sudah berlari menembus sela-sela bambu. Suara langkahnya beradu dengan gemerisik daun. Pak Wiryo langsung menyusul, diikuti Anto dan Budi yang mulai panik. Tapi setelah 5 menit mencari, memanggil, dan menyusuri jalur setapak di antara rimbunnya bambu, tak ada jejak Prapto. Hanya keheningan, tak ada suara balasan, tak ada tawa, tak ada langkah. Hanya kebun bambu yang kembali sunyi dan dingin. Pak Wiryo berdiri mematung. Bahunya gemetar, tangan yang menggenggam tongkatnya perlahan melemas. Dia sudah dipilih, katanya lirih. Budi mendekat. Dipilih siapa, Pak? Pak Wiryo menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Arwah perempuan yang dulu mati dipukuli warga sini. Kami kira dia penculik anak, tapi ternyata dia hanya orang gila yang tersesat. Tapi kepala desa waktu itu takut isu menyebar, akhirnya kami, aku dan teman-teman Hansip, menguburnya di sini. Anto melangkah mundur, wajahnya pucat. Jadi, yang selama ini muncul di kebun ini, itu arwah perempuan itu. Pak Wiryo mengangguk pelan. Arwahnya nggak pernah tenang, karena dia gak salah, tapi dia tetap dibunuh. Dia sering muncul waktu malam-malam ronda, apalagi pas yang ronda itu terlibat dalam kejadian itu. Budi menggenggam lentera yang kini mulai menyala lagi. Tapi kenapa Prapto yang diambil? Dia kan gak salah. Pak Wiryo memandang jauh ke dalam kebun bambu. Karena dia melihat. Dan karena dia masih polos. Arwah itu senang mempermainkan yang polos. Mereka lebih mudah ditarik masuk ke dunia lain. Jadi kita bisa selamatin dia? Tanya Anto putus asa. Pak Wiryo menggeleng. Kalau belum pagi, mungkin, tapi kita harus kembali ke pos utama dulu. Kita harus berlindung. Mereka belum selesai memilih. Mereka kembali ke jalur utama dengan langkah berat. Keheningan makin menyesakkan. Suara-suara khas malam seperti hilang sama sekali. Bahkan suara daun jatuh pun tak terdengar. Saat hampir mencapai batas luar kebun bambu, Budi berhenti tiba-tiba. Ia melihat seutas kain putih tergantung di ranting rendah di samping jalan. Pelan-pelan ia ambil kain itu. Basah dan berlendir. Bau amis menguar darinya. Di ujung kain itu, terikat rambut hitam panjang. Anto menjerit kecil dan mundur. Itu, rambutnya Prapto. Dia tadi bilang perempuan itu rambutnya panjang. Pak Wiryo langsung mengambil kain itu, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil yang ia bawa. Kita bawa ini ke pos. Kalau kita bisa mengikatnya kembali, mungkin kita bisa membuka jalur untuk Prapto keluar. Jalur? Budi mengerutkan dahi. Antara dunia kita dan dunia mereka, jawab Pak Wiryo dengan suara berat. Dan kita harus lakukan itu malam ini juga, sebelum matahari terbit. Mereka akhirnya sampai di pos utama sekitar pukul 00.30. Pos itu tampak tenang dari luar, tapi begitu mereka masuk, suasana menjadi lain. Aroma dupa tercium samar, padahal tak ada dupa yang menyala. Di sudut ruangan, kentongan tua yang tergantung terlihat seperti bergoyang perlahan, meski tidak ada angin.
Budi menyalakan lentera dan meletakkannya di tengah ruangan. Pak Wiryo mengeluarkan barang-barang dari dalam tasnya. Selembar kain putih, tali dari serat pohon pisang, dan potongan kecil tulang ayam jago yang sudah menghitam. Anto dan Budi memperhatikan dalam diam. Pak Wiryo mulai merangkai semacam sesaji kecil, lalu membungkusnya dengan kain yang ditemukan di kebun bambu. "Ini bukan ilmu hitam," katanya tiba-tiba, seolah menjawab pikiran mereka. "Ini hanya perantara, supaya kita bisa bicara dengan mereka, dengan aturan mereka." Ketika Pak Wiryo mulai membacakan mantra dalam bahasa Jawa halus, lentera berkedip. Lalu tiba-tiba, kentongan berbunyi sendiri. Tok, 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 3 kali. Sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, suara itu datang dari dalam pos ronda. Anto langsung berdiri. "Pak, itu dari dalam." Pak Wiryo tak bereaksi. Ia hanya melanjutkan mantra, lalu meletakkan bungkusan kain putih itu di tengah pos. Budi dan Anto saling berpegangan. Lalu terdengar suara langkah kaki kecil, seperti seseorang berjalan di atas atap. Kemudian, suara tawa itu kembali muncul. Tapi kali ini lebih pelan, lebih dekat. "He, he, he, Prapto udah nyamperin aku. Sekarang siapa lagi?" Pak Wiryo membuka matanya, menatap Budi dan Anto. "Besok pagi, satu dari kalian harus tetap hidup, supaya bisa cerita semuanya. Karena kalau enggak, ini akan terulang lagi. Setiap tahun, setiap ronda." Budi menatap Pak Wiryo. "Ngeri, Pak. Maksud Bapak salah satu dari kita bakal..." Sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, pintu pos terbuka sendiri, dan suara langkah kaki basah masuk pelan-pelan. Pintu pos ronda tua itu terbuka perlahan, menimbulkan suara derit yang menusuk telinga. Lentera yang tergantung di tengah ruangan berkedip samar. Cahayanya bergetar seakan gentar oleh kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Suara langkah kaki basah yang baru saja terdengar kini menghilang, tapi hawa dingin yang dibawanya menetap, menjalari kulit hingga menusuk tulang. Anto memegang erat tongkat kayu di tangannya, sementara Budi berdiri tegak namun matanya penuh ketakutan. Mereka menatap ke pintu yang terbuka itu, menunggu sesuatu muncul atau setidaknya berharap tidak ada yang muncul. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu berjalan pelan ke tengah ruangan, mendekati lentera dan sesaji yang ia siapkan. Ia duduk bersila, lalu menatap lurus ke depan, ke arah bayangan yang tak terlihat. "Sudah cukup," katanya pelan, namun jelas. "Aku tahu kalian di sini. Malam ini, aku akan ceritakan semuanya. Biar mereka tahu dan biar aku siap dijemput." Budi melangkah pelan, duduk di sampingnya. Anto tetap berdiri, tak sanggup menenangkan dirinya yang mulai gemetar. Pak Wiryo mulai berbicara. "Waktu itu tahun 1994. Aku masih muda, baru 5 tahun jadi hansip. Kepala desa waktu itu, Pak Karto, orang yang keras dan sangat menjaga citra kampung ini. Malam itu, warga menangkap seorang pemuda, namanya Sumardi. Ia dituduh mencuri emas dari rumah juragan padi. Aku ingat jelas, Sumardi waktu itu menangis. Berkali-kali bilang dia gak nyuri, tapi warga kadung marah. Apalagi yang rumahnya kemalingan itu punya pengaruh kuat. Pak Karto juga gak mau nama desanya tercoreng. Maka, perintah turun." Pak Wiryo menunduk. Suara mulai berat. "Kami, aku, Pak Sarju, Pak Diran, dan 2 orang hansip lainnya, diperintahkan bawa Sumardi ke sumur tua di kebun bambu. Malam itu hujan. Kami bilang ke warga kalau Sumardi dikembalikan ke keluarganya untuk diadili. Padahal..." Ia terdiam sesaat, menahan napas. "Kami ikat dia, lalu kami lempar ke dalam sumur." Anto terhenyak. "Tapi, kenapa? Kalau dia gak bersalah?" "Karena kepala desa bilang, lebih baik 1 orang dikorbankan daripada seluruh desa tercemar," potong Pak Wiryo. "Kami takut. Kami ikut saja. Kami diam." Budi menatap lantai bambu di bawahnya, tak berkata apa-apa. Malam semakin dingin.
Setahun setelah itu, Pak Sarju ditemukan meninggal di pos Ronda Barat. Jantungnya berhenti mendadak, matanya terbuka, bibirnya membiru. Tahun berikutnya, Pak Diran jatuh dari pohon waktu ronda, padahal dia nggak pernah naik pohon. Tahun ketiga, satu hansip hilang, gak pernah ditemukan. Tahun keempat, kepala dusun yang menutup-nutupi kejadian itu ditemukan gantung diri. Anto menutup mulutnya. Jadi, mereka dihabisi satu persatu. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Sampai akhirnya tinggal aku sendiri. Dan tiap tahun, di malam yang sama, aku dapat pertanda. Suara kentongan, cap tangan berdarah. Sosok wanita yang muncul di kebun bambu. Mereka datang menagih penebusan. Tapi aku selalu bertahan. Kenapa Bapak gak pergi dari desa ini? Tanya Budi lirih. Karena kalau aku pergi, mereka akan ambil warga lain. Aku tahan semuanya di sini, biar cukup aku yang jadi sasaran. Tapi, malam ini beda. Pak Wiryo menatap kedua pemuda itu. Matanya terlihat letih. Kalian lihat, mereka sudah mulai mainkan kalian juga. Prapto sudah diambil. Dan kalau aku gak selesaikan ini malam ini, kalian yang berikutnya. Hening. Suara jangkrik pun tak terdengar malam itu. Udara dalam pos terasa pekat dan lembab. Lentera mulai goyah. Cahayanya semakin suram. Tiba-tiba, dari luar pos terdengar suara ketukan pelan. 3 kali. Seperti seseorang mengetuk pintu meski pintu sudah terbuka. Tok tok tok. Lalu terdengar suara lain. Ratapan. Pelan. Lirih. Seperti suara perempuan yang menangis dari kejauhan. Anto memundurkan diri, punggungnya menempel ke dinding. Pak, itu, dia datang lagi. Pak Wiryo menatap pintu yang terbuka. Bukan, itu bukan dia. Itu, Sumardi. Budi dan Anto sontak menoleh ke Pak Wiryo. Tadi kalian lihat batu nisan tua di pos barat, kan? Itu bukan kubur beneran. Itu cuma tanda peringatan. Jenazah Sumardi masih di sumur. Dia, gak pernah benar-benar dikubur. Jadi semua ini karena arwahnya belum tenang? Tanya Budi. Karena belum minta maaf. Jawab Pak Wiryo cepat. Karena gak ada yang mengaku salah. Karena sampai hari ini, semua orang masih diam, seolah itu tak pernah terjadi. Pak Wiryo berdiri, mengambil tongkat kayunya dan menggenggam sesaji dari kain putih yang ia bawa. Ia mengikatnya dengan tali serat pisang, lalu menyerahkannya pada Budi. Kita akan ke sumur tua itu. Malam ini, kita akan buka jalan, dan aku akan minta maaf langsung. Jika mereka menerima, Prapto mungkin bisa kembali. Kalau tidak, biar aku yang tinggal. Anto menggeleng kuat. Pak, ini gila. Itu tempat angker. Bapak mau kita semua mati. Pak Wiryo menatap Anto, kali ini dengan ketegasan seorang pria yang siap mempertaruhkan segalanya. Kita sudah mati sejak malam itu. Bedanya, aku cuma belum dikubur. Pukul 1.30 dini hari, mereka bertiga kembali menembus jalur ke kebun bambu. Kali ini, tidak ada yang bersuara. Suara langkah kaki mereka di tanah basah bergema dalam keheningan. Bintang-bintang di langit pun seolah enggan muncul. Saat mereka tiba di tepi sumur tua itu, suasana begitu berat. Sumur itu ditutupi kayu-kayu lapuk dan semak belukar. Bau lumpur busuk tercium kuat. Budi merasa pusing begitu berdiri dekat tepinya. Pak Wiryo membuka sesaji, meletakkannya di atas penutup sumur. Ia menunduk, lalu bersujud. Sumardi, katanya lirih. Aku Wiryo, orang yang melemparkanmu ke sumur ini. Aku minta maaf. Dulu aku pengecut. Aku hanya ikut perintah. Tapi malam ini, aku terima semua hukumanmu. Angin berhembus kencang tiba-tiba. Daun bambu berjatuhan seperti hujan. Suara-suara aneh terdengar dari dalam sumur. Ratapan, tawa, jeritan, dan suara air menggelegak. Lalu penutup sumur berguncang. Pelan-pelan papan kayu lapuk itu terbuka. Dari dalam sumur, asap hitam mengepul,
membentuk sosok yang kabur. Tubuh hitam, wajah berongga, mata berkilat merah. Sosok itu menatap Pak Wiryo, lalu Budi, lalu Anto. Budi menjerit. Itu dia, itu makhluk di pos barat. Sosok itu melayang pelan ke arah Pak Wiryo. Tapi Pak Wiryo tetap sujud, tidak bergerak. Ia bicara dengan suara bergetar namun tegas. Aku bersalah, tapi anak-anak ini tidak. Biar aku yang kau bawa, biarkan yang lain hidup. Tiba-tiba, sesaji itu terbakar sendiri. Api membesar sebentar, lalu padam dalam sekejap. Sosok hitam itu berhenti. Kemudian dari dalam sumur terdengar suara lain, suara anak muda. Lirih, regu, tapi jelas. Pak, saya maafkan Bapak asal saya bisa pulang. Itu suara Prapto. Pak Wiryo tersenyum, meneteskan air mata. Asal kamu bisa kembali, semuanya pantas. Sosok hitam itu menghilang perlahan ke dalam sumur. Angin berhenti. Suasana hening kembali. Bahkan udara yang tadi menyesakkan kini terasa ringan. Dan dari sisi semak belukar, Prapto muncul, pucat, lusuh, tubuhnya gemetar, tapi matanya hidup. Pak, Budi, Anto, bisiknya. Ketiganya langsung memeluk Prapto. Tapi saat mereka menoleh ke arah Pak Wiryo, dia tidak ada. Hanya tongkat kayu tua yang tertancap di tanah dekat sumur. Udara dini hari di desa Ngadirejo terasa beku. Hutan bambu kembali senyap setelah Prapto ditemukan dan sumur tua terbuka. Budi dan Prapto memapah tubuh satu sama lain, menuruni jalur setapak yang licin, penuh tanah basah dan dedaunan kering. Sisa-sisa asap dari sumur masih membumbung tipis di belakang mereka, seperti enggan pergi meski ritual pengakuan dosa telah dilakukan. Tapi ada yang terasa janggal. Mereka tidak melihat Anto. Terakhir, Anto berdiri di tepi kebun, menanti sambil gemetar, menolak ikut mendekat ke sumur. Pak Wiryo yang memimpin prosesi, kini juga tak terlihat. Hanya tongkat kayu tua yang tertancap di tanah sebagai tanda perpisahan. Anto, Anto, seru Budi, terengah, tak ada jawaban. Hanya suara gesekan bambu dan detak jantung mereka sendiri yang menemani langkah cepat menuju pos ronda utama. Sesampainya di halaman pos, Budi dan Prapto berhenti. Mata mereka membelalak. Napas seolah tertahan di dada. Di bawah pohon randu tua, Anto tergantung. Tubuhnya menggantung lemas, lidah terjulur, mata melotot menghadap ke arah kebun bambu, tepat ke arah sumur tua. Di tanah di bawah kakinya, tergurat garis melingkar seperti bekas ritual kuno. Pada batang pohon, tergores tulisan samar yang membuat darah Budi seketika membeku. Yang terakhir harus bersih, yang tersisa harus membayar. Prapto terjatuh ke lututnya, menjerit. Budi hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ini tak mungkin. Mereka barusan menyelesaikan ritualnya. Prapto kembali. Arwah Sumardi sudah memberi ampun. Lalu kenapa? Budi mendekat, menatap tubuh Anto yang dingin dan pucat. Di dadanya, tergurat jejak tangan hitam seperti terbakar, menyisakan bekas luka gosong yang membentuk cap 5 jari. Ini bukan kerja arwah Sumardi, gumam Budi. Bukan, sahut suara berat dari belakangnya. Budi menoleh cepat. Pak Wiryo. Ia berdiri di tepi bayangan, dengan wajah letih tapi sorot mata penuh tekad. Ada yang lebih tua dari Sumardi, lebih jahat, dan dia belum pergi. Dia hanya menunggu celah. Pak Wiryo menatap tubuh Anto dengan kesedihan mendalam. Ia lalu berjongkok, menyentuh tanah di bawah pohon randu, dan memejamkan mata. Sosok berselubung hitam itu bukan arwah Sumardi. Itu yang membisiki warga dulu, yang menanamkan kebencian. Dia penyebab Sumardi dibunuh, perempuan gila itu dianiaya, dan kenapa warga mulai lenyap satu persatu tiap tahun. Sosok itu bukan manusia. Budi perlahan bertanya, kalau bukan manusia, terus apa? Pak Wiryo mendongak, makhluk penunggu tanah kutukan. Di zaman nenek moyang dulu, katanya pernah ada tempat pembantaian di kebun bambu. Ratusan orang mati tanpa dikuburkan. Darah mereka jadi jembatan.
Arwah mereka menuntut dan satu arwah yang paling haus tidak pernah berhenti menagih. Budi terdiam. Dalam sekejap, semuanya mulai masuk akal. Semua kematian aneh, kemunculan sosok bayangan hitam, suara kentongan tak berwujud, bukan hanya arwah dendam, tapi kekuatan tua yang sudah hidup jauh sebelum kampung ini berdiri. Pak Wiryo berdiri perlahan, menggenggam tongkatnya yang baru saja ia ambil dari dekat sumur. Kalau benar ini dia, maka menutup sumur tidak cukup. Kita harus menyegel tanah itu. Sekarang, perjalanan kembali ke sumur tua diiringi rasa takut yang pekat. Kali ini hanya dua orang, Budi dan Pak Wiryo. Prapto ditinggalkan di pos ronda, tubuhnya lemas, tidak mampu lagi bergerak. Ia hanya berpesan lirih, "Kalau kalian gagal, biarkan aku tetap di sini. Jangan biarkan dia masuk ke kampung." Langkah mereka berat menyusuri jalan tanah yang mulai berkabut. Kabut ini aneh, tebal, seperti asap dupa, tapi tanpa aroma. Cahaya lentera hampir tidak bisa menembusnya. Saat sampai di dekat sumur, mereka merasakan tanah bergetar pelan, seolah perut bumi sedang bergolak. Pak Wiryo mulai menggambar pola segel di sekeliling sumur menggunakan kapur putih dan abu dupa. Ia membacakan mantra pelan, berbahasa Jawa kuno. Mulutnya bergetar namun mantap. Tangannya mengguratkan simbol-simbol perlindungan. Namun, saat segel hampir selesai, kabut menghitam. Angin berputar hebat. Dan dari tengah kabut itu, muncul sosok tinggi berselubung hitam. Makhluk itu tidak berjalan. Ia melayang. Hitamnya lebih pekat dari malam. Tidak ada wajah, tapi dari balik tudungnya muncul wajah-wajah lain. Wajah Sumardi, perempuan tua dari kebun bambu, wajah-wajah Hansip lama, bahkan wajah Anto, semua muncul bergantian. "Dia, pemakan jiwa," desis Pak Wiryo. Budi mematung, kakinya seperti ditarik bumi. Makhluk itu terus mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah retak kecil. Cahaya lentera meredup. "Cepat, lengkapi segel," teriak Pak Wiryo. Budi mengambil abu yang tersisa, mengguratkan lingkaran terakhir. Makhluk itu berhenti di tepi lingkaran. Ia melayang di udara, memandangi Pak Wiryo. Wajahnya berubah, kini menjadi Pak Wiryo muda, berdarah-darah, menangis, berlutut sambil memohon. Pak Wiryo hanya mendesah panjang. "Cukup, aku tidak takut lagi." Lalu, ia masuk ke dalam lingkaran segel. "Pak, jangan!" teriak Budi. Pak Wiryo tersenyum, menatap Budi penuh kasih. "Ini harus diakhiri. Tanah ini butuh tumbal terakhir. Dan harus orang yang tahu dosanya, yang menerima, yang menghadapinya." Makhluk itu mengeluarkan jeritan melengking, bukan jeritan satu orang, tapi seperti ribuan suara menyatu. Tanah bergetar hebat. Cahaya dari garis-garis segel menyala terang, membakar udara. Pak Wiryo berdiri tegak dalam lingkaran itu. Tongkatnya ia tancapkan tepat di tengah pola segel. "Aku menyerahkan jiwa ini, bukan karena takut, tapi karena cinta. Untuk desa ini, untuk anak-anak yang belum tahu dosa orang tuanya." Makhluk itu berteriak sekali lagi, lalu melesat menyatu dengan tubuh Pak Wiryo. Ledakan cahaya putih menyilaukan. Budi terlempar beberapa meter. Ketika ia membuka mata, hanya tersisa satu hal, tongkat kayu tua yang tertancap sempurna di tengah tanah yang sekarang retak. Tak ada kabut, tak ada sumur. Tanah itu tertutup rapat, seperti tidak pernah ada lubang di sana. Dan malam pun perlahan berubah menjadi subuh. Pagi hari, warga desa menemukan Budi dan Prapto duduk di pos ronda. Diam, letih, tapi hidup. Ketika mereka menceritakan apa yang terjadi, hanya sebagian orang percaya. Tapi tak ada yang menyangkal bahwa malam itu, kentongan tidak berbunyi untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Pak Wiryo tak pernah ditemukan. Namun setiap malam Jumat Kliwon, kentongan bergetar sedikit, dan suara langkah berat terdengar di sekitar kebun bambu. Budi yang kini menjadi kepala ronda, selalu menatap ke arah itu dan berkata pelan, "Terima kasih, Pak Wiryo. Penjagaan Bapak tak akan kami lupakan." Pagi buta.
Kabut masih menggantung rendah di atas desa Ngadirejo ketika warga menemukan Budi tergeletak tak sadarkan diri di lantai pos ronda utama. Tubuhnya penuh lumpur, pakaian lusuh. Tangan masih menggenggam lentera kecil yang nyalanya sudah padam total. Di sudut ruangan, ada tanda seperti bekas bara yang membakar lantai bambu, membentuk lingkaran sempurna. Tak jauh dari sana, Prapto duduk bersandar di tiang pos. Linglung, matanya kosong. Tubuhnya menggigil tanpa suara. Ketika disentuh oleh warga, ia hanya bisa berbisik, "Pak Wiryo, masih ronda." Seluruh desa geger. Berita tentang hilangnya Pak Wiryo menyebar cepat. Para tetua desa segera melakukan pencarian ke kebun bambu dan sumur tua. Namun, ketika mereka tiba di lokasi, sumur itu sudah tidak ada. Tanahnya rata, tertutup rerumputan dan abu. Seperti tak pernah ada lubang di sana. Tongkat kayu Pak Wiryo masih tertancap tegak di tengahnya. Tidak ada jejak perlawanan. Tidak ada sisa kain, darah, atau benda apapun. Hanya tanah dan hening. Pak Wiryo lenyap. Tak seorang pun bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi malam itu, kecuali Budi dan Prapto. Tapi keduanya menyimpan cerita itu dalam hati. Terlalu besar untuk dipahami. Terlalu gelap untuk dibagikan begitu saja. Seminggu setelah kejadian itu, desa Ngadirejo kembali tenang. Tapi ketenangan itu aneh. Terlalu sunyi, terlalu bersih. Dan sejak malam itu, setiap pukul 1 dini hari tepat, kentongan di pos ronda berbunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Tak ada yang memukulnya. Warga yang terbangun oleh suara itu, jika cukup berani mengintip keluar jendela, akan melihat siluet seorang pria duduk sendirian di pos ronda. Wajahnya tertutup bayangan. Ia mengenakan seragam hansip tua dengan topi lusuh. Duduk diam, memegang tongkat, menatap ke arah barat. Beberapa warga yang nekat mendekat selalu menemukan pos kosong. Tak ada siapa-siapa. Lentera padam. Tapi di kursi kayu tua, selalu ada bekas duduk dan jejak sepatu kotor di lantai. Malam demi malam, sosok itu muncul, tak berbicara, tak bergerak, hanya duduk, seperti berjaga, seperti masih ronda. Budi, sejak kejadian malam itu, berhenti ronda untuk beberapa waktu. Ia lebih banyak berdiam di rumah, seringkali duduk di serambi dan menatap ke arah gardu. Namun pada malam ke-40 setelah hilangnya Pak Wiryo, Budi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat Pak Wiryo duduk di pos, tersenyum. Di tangannya ada lentera menyala terang. Dan ia berkata, "Jagalah ronda ini. Jangan biarkan dia kembali. Aku hanya bisa menahannya kalau ronda terus berjalan." Ketika Budi terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di luar, suara kentongan kembali terdengar 3 kali. Sejak malam itu, Budi memutuskan kembali ronda. Ia mengajak Prapto. Meski tubuh Prapto masih belum sekuat dulu, mereka menghidupkan kembali giliran ronda, menyusun jadwal, mengajak para pemuda. Tapi satu aturan baru ditetapkan. Tidak boleh ada pos yang kosong pukul 1 dini hari. Jika ada, suara kentongan akan berbunyi dengan sendirinya. Dan kadang, suara itu diikuti oleh bau anyir dan suara tawa pelan dari kejauhan. Prapto yang masih sering mendengar bisikan, mengaku bahwa suara itu bukan dari Pak Wiryo. "Bukan beliau," katanya. "Itu suara yang lain. Suara yang sempat masuk ke dalam mimpi. Yang hitam, yang lapar." Budi percaya. Ia tahu, kekuatan jahat itu belum benar-benar lenyap. Ia hanya tertahan oleh ronda yang tak boleh putus. Tahun demi tahun berlalu. Generasi hansip berganti. Tapi nama Pak Wiryo tetap disebut dalam setiap pelatihan ronda. "Kalau kalian dengar kentongan berbunyi 3 kali jam 1 pagi, kata Budi yang kini jadi kepala keamanan desa, jangan abaikan. Datangi pos. Jangan biarkan dia sendiri." Beberapa pemuda awalnya menganggap itu hanya cerita horor lama. Tapi semua berubah saat salah satu dari mereka, Dito, nekat tidur di rumah dan membiarkan gilirannya kosong. Malam itu, kentongan berbunyi 5 kali. Suara tawa perempuan menggema sampai ke perempatan kampung. Dan pagi harinya,
Dito ditemukan duduk membatu di dalam sumur belakang rumahnya. Matanya terbuka, menatap langit, tak bisa bicara. Sejak itu, tak ada yang berani melanggar. Ronda malam di desa Ngadirejo berubah. Bukan sekadar tugas keamanan, tapi semacam ritual penjaga keseimbangan. Para peronda berjalan dengan tenang, lentera di tangan, dan selalu menyempatkan singgah di pos ronda utama, tempat yang dulu menjadi saksi akhir perjuangan Pak Wiryo. Di sana, di kursi bambu yang kini dibiarkan kosong, masih sering tampak bayangan seseorang duduk tenang. Prapto, yang kini jadi guru SD desa, pernah berkata pada murid-muridnya saat pelajaran cerita rakyat, "Kalau kamu ingin jadi pahlawan, jangan cuma berani lawan penjahat, tapi berani ngakuin kesalahan, dan berani jaga yang gak bisa dilihat." Dan di dinding pos ronda utama, ada satu tulisan yang diukir di papan kayu tua. Pak Wiryo, hansip terakhir. Ronda tak pernah usai. Suatu malam, bertahun-tahun setelah semuanya terjadi, Budi yang sudah mulai beruban duduk sendiri di pos ronda. Malam sunyi, angin sepoi, kentongan diam. Ia tersenyum sendiri, lalu menatap ke kursi kosong di sebelahnya dan berkata pelan, "Pak, kami masih ronda. Bapak tenang saja." Dan dari dalam bayangan pos, lentera berkedip. Seolah ada yang duduk kembali di sana, menemani, menjaga. Ronda belum usai, belum akan. Selama masih ada yang memegang lentera, selama kentongan tetap bergema jam 1 dini hari, selama nama Pak Wiryo terus disebut. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.